Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Oke, pada pagi petang ini saya akan sedikit menjawab requestan dari teman-teman ya. Jadi ada yang saya nampak dalam komen tuh, dia berkata, boleh tak bang, macam apa ya, macam bezakan, buat konten bezakan halte Indonesia dengan halte atau terminal bus di Malaysia. Jadi oke, begini brother, begini sis. Oke, kita masuk dulu. Jadi begini ya. Jadi pada dasarnya saya pun mungkin karena hanya orang kampung, jadi jarang melihat halte bus ya, seperti atau terminal bus. Akan tetapi di Indonesia itu ya halte busnya sudah, tapi itu hanya di apa ya, di provinsi, tidak sama dengan Malaysia, pembangunannya agak menata. Tapi kalau di Indonesia itu hanya pemerintahan Indonesia hanya fokus di daerah-daerah pusat. Contoh seperti Jakarta, bagian Jawa atau bagian mana-mana saja lah ya. Apalagi kalau di kampung saya memang tidak ada halte bus, terminal, jangankan terminal bus, terminal untuk angkutan seperti taksi itu pun nggak ada lah. Jadi itulah jawaban saya. Kiranya mungkin kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang boleh di request, ya silakan request lagi. Saya akan mencoba menjawab dengan apa yang sesuai dengan kenyataan, bukan mengada-ngada. Jadi terima kasih juga buat semuanya yang telah terus support saya, terus sokong saya. Baru-baru hari ini penat guys, karena apa ya, ini hari penat kerja, ini baru dapat makan lagi demi sesuap nasi, demi untuk keluarga. Tapi alhamdulillah lah, saya sangat bersyukur dengan pekerjaan yang ada di Malaysia, terutama kepada rakyat Malaysia sendiri. Saya cukup berterima kasih karena bisa menerima kami anak rantau, sehingga pada dasarnya kami di Malaysia itu sangatlah aman, dan bisa bekerja setiap hari tanpa ada gangguan ataupun seperti fitnah-fitnah orang-orang di luar sana ya. Jadi buat kawan-kawan saya yang ada di Malaysia atau saudara sepupu saya, tak usahlah didengarkan apa kata-kata netizen, umpamanya netizen Indonesia yang suka mengadu domba, menfitnah atau menjelekkan negara Malaysia. Itu yang buta sejarah dan yang belum pernah ke Malaysia. Dia hanya mendengar. Dia akan tetapi ketika seseorang itu mengetahui keadaan yang sebenar di Malaysia, dia sudah berkunjung ke Malaysia, rasanya tidak mau balik dia. Tanah balik lah. Sebab apa? Kehidupan di Malaysia itu memang lebih jauh aman daripada kehidupan di Indonesia. Contohnya di Indonesia masih banyak preman-preman jalanan atau gangster ya, yang suka palak orang, minta duit, minta apa semua, ataupun tanpa alasan, tanpa apa-apa, tiba-tiba dihadang dari atas motor, itu menggunakan benda tajam atau kemana. Jadi kalau menurut saya di Malaysia itu lebih aman lah. Di Malaysia alhamdulillah memang juga ada sebagian lah, tapi tidak seteruk Indonesia lah. Di sini itu kalau mau jalan, asalkan kita ada dokumen, tak ada lah yang berani kacau kita. Jalan kemana-mana pun kita mesti selamat. Mau jam berapapun di Malaysia itu
Anda warga asing, tetapi mereka tidak akan pernah menghiraukanmu kalau kalian tidak mengacaukan tidak mengacaukan hak mereka. Contohnya seperti perniagaan. Rakyat Malaysia membebaskan pekerja-pekerja warga asing itu untuk bekerja di sektor perladangan, kontraktor ataupun mana-mana lah. Tapi ketika Anda menguasai di bidang perniagaan, karena itu boleh dikata nomor satu mata pencaharian rakyat Malaysia, yang utamanya yang peniaga-peniaga kecil ini, ya mereka lah bukan peniaga besar, bukan kilang besar, bukan produksi yang paling besar. Mereka hanya bisa menutupi juga kebutuhan sehari-hari keluarga dia. Jadi akan tetapi ketika dikacau dengan rakyat warga asing, mereka siapapun mesti akan naik darah lah. Jadi buat warga asing itu, dan saya lihat kebanyakan lah, bukan ini ya, tapi hampir 100% yang suka melawan bangsa rakyat Malaysia sendiri adalah bangsa-bangsa Rohingya dan Bangladesh. Apalagi mereka sudah kawin dengan orang sini, memanglah tunjuk taring lah, macam lone tiger lah. Jadi sebenarnya di mana-mana pun kita manusia ini, kalau kita beradab, kita menghargai, mestilah akan selamat, ya. Jadi itulah apa-apa saya, sehingga kenapa ya, sekarang pun banyak kejadian lah. Tengok Bangladesh ini sudah menjadi agen pada pelarian Rohingya. Ternyata pelarian Rohingya ini adalah bisnis. Bayangkan saja, mereka dari Bangladesh ke Indonesia itu bayar 20.000 dakar untuk boleh sampai ke Indonesia. Mereka bayar, bukan gratis. Dengan cara mereka dari Bangladesh menaikkan kapal yang bagus, sudah tiba di, mereka sudah atur lah, sudah ada Taiko, sudah ada agen-agen yang diatur ya. Mereka sudah sampai di perairan Indonesia, mereka tukarkan kapal itu dengan kapal yang buruk, sehingga bisa menarik perhatian rakyat sana ataupun pemerintah Indonesia. Seakan-akan mereka terdampar atau kayak gimana. Tapi masuk akal kah? Selama berapa hari ini 1.700 orang itu terdampar. Itu bukan terdampar, itu sengaja mereka datang. Jadi seperti memanglah kata orang Malaysia, tapi menurut juga penglihatan saya lah, apa yang terjadi di dekat Malaysia, bangsa Rohingya ini memang tak boleh pakai lah. Kalau dia betul-betul seorang muslimin takkan lari dari medan tempur. Dia akan mempertahankan kalau itu betul-betul hak miliknya, rela mati, ya. Karena itu jalan satu-satunya, jalan jihad, mempertahankan hak milik kita, bukan saja memerangi orang-orang yang ini, orang-orang non-muslim, tetapi ketika kita mempertahankan hak milik kita, mereka datang merampok itu, dan kita membela diri. Ketika kita melukainya ataupun membunuhnya, itu adalah kita namanya tidak berdosa. Dan kalaupun kita mati di tangan para perampok, itu namanya mati syahid, ya. Jadi menurut pandangan saya, Rohingya ini bukanlah bangsa ini. Jangan-jangan orang ini menyamar ataupun kerjanya Amerika Serikat lah untuk pemerdagangan manusia yang dilakukan secara modern untuk menghancurkan suatu negara tersebut. Contohnya mereka hanya menuju di negara Indonesia dan Malaysia. Mereka memilih semua negara Islam. Ya, karena pemikiran mereka di mana-mana negara yang mayoritas Kristen ataupun Hindu ataupun Buddha, mereka tak boleh diterima, ya. Karena begitulah, hanya orang Islam yang bisa mengasihi, walaupun dia pernah disakiti dengan musuh-musuhnya, tapi kalau dia sudah minta tolong, Islam akan tolong. Karena itu ada budi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menurut kalian, ada juga yang komen
banyak menimbulkan pertanyaan lah dari kalangan mereka yang munafik ataupun yang kafir. Ya, mereka bertanya, apakah kalian sudah menolong ketika kita mendoakan saudara-saudara kita atau berteriak dalam media untuk untuk saudara kita di Gaza sana. Mereka mengatakan, apakah kalian sudah menolong bangsa kalian Rohingya yang itu adalah saudara Islam? Mereka nih memang ya bagaimana ya, kami tidak menerima, bukan tidak menerima karena sebab Islamnya, kami tidak menerima karena sifatnya bukan sifatnya seorang muslimin ya. Contohnya dikasih makan, mereka tidak pernah bersyukur, padahal lengkap, dikasih uang lagi, uang jajan lagi, mereka mau cari apa ya? Kesatuan orang Islam itu kuat bro, asal you tahu kamu tahu kesatuan orang Islam itu dalam membantu saudara-saudaranya sangat kuat. Contohnya apa ya, kalau di luar ajaran Islam, di mana mereka saling membantu ya? Di mana? Tidak ada, hanya di dalam Islam yang suka membantu sesama saudaranya. Jadi oke guys, seperti itu. Mungkin ada lagi kawan-kawan yang mau request apa saja yang mau di request, tapi mohon maaf itu requestnya tadi karena ada suatu komen yang meminta agar saya membuat konten tentang halte bus Indonesia dengan terminal bus di Malaysia. Jadi sorry, saya minta maaf. Begitulah pesan saya tadi pertama, bahwa apalagi di kampung saya itu jarang menemukan hal-hal benda-benda tersebut. Padahal bagian daerah saya ini bagian daripada daerah yang terkaya juga. Beberapa hasil buminya banyak, contohnya nikel, aspal, emas, batu bara. Akan tetapi pembangunannya semua difokuskan ke pusat ataupun ke Jakarta, bagian Jawa, pulau-pulau Jawa. Jadi kenapa sehingga negara Indonesia itu banyak yang ingin merdeka sendiri? Disebabkan ketidakadilan pembangunan, ketidakadilan tentang pemerintahan ya. Jadi mungkin seperti prediksi orang 2030 ke atas, 2030 ke depan, mungkin negara Indonesia sudah tidak ada lagi. Kalau pemikiran saya itu berarti sudah mereka masing-masing merdeka ataupun walau alam bisawat. Itu hanya Allah yang menentukan takdir setiap manusia. Jadi oke guys, mungkin sampai di sini dulu pesan-pesan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan dalam hati kalian, mohon dimaafkan. Dan jika ada baiknya, ya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ambil baiknya, buang buruknya dengan akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.